edukasi, informatif, kabel, Negatif TV Podcast. Aliran mau nyala. Enggak, di sini mah aliran mati listrik. Hanya perbedaan tiap daerah itu pasti berbeda. Kayak macam misalkan ngaput, jahit. Di Sunda tuh jahit itu angkat. Kalau di Tangerang kan jahit itu ngaput kan gitu. Ya tiap daerah punya ini masing-masing. Ya kadang kala juga sama. Iya, ada yang sama, ada yang beda. Kayak macam itu kan gue pernah rooming sama mertua gua. Nah, Soal jahit pakaian di luhur, jahit acuk di atas di luhur. Dalam pikiran gua ya jahit itu ya jahit, kaput kan. Tangerang itu jahit ya jahit. Akhirnya gua nyari benang sama jarum. jarum. Gosok. Gua ke atas. Ternyata Gua ke atas itu gua nyariin baju yang bolong. Nyari jadi mau gua Baya yang bolong-bolong kan jahitin sama dia bolong jahit. Karena lama mertua gue bilang ngeriak, "Man, kok lama ini udah mau hujan." Ya kan ini disuruh jahit. jahit. Iya, jahit itu angkat. Dalam bahasa Sunda itu jahit itu angkat. Gitu. dah cukup Iya. pertanyaannya Unda kusuk itu ya. ya. Unda kusuk basah. Iya, sama halnya dengan ini sekarang Jangan kemerdekaan. sampai ada cerita jerapah sama Sama halnya dengan apa namanya kemerdekaan sekarang. Udah 17 Agustus ini ya. Bentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Udah bukan bentar lagi, ini tayang udah Iya. kemerdekaan meren. Kemerdekaan ya. 77 tahun. Ya. 77 tahun. Entah gua harus bangga atau gua harus apa ya dengan kemerdekaan. Pertanyaannya, merdeka dan kemerdekaan itu apa sih? Lu yang apa namanya, lu yang nanya, lu yang jawab sendiri dah. Oh, enggak, kalau seriusnya atau enggak seriusnya nih? Bebas lah. Pertanyaan gua kan sederhana. Merdeka itu apa sih? Orang selalu berteriak kita harus Udah Kang, bayar merdeka. dulu lah. Merdeka dalam artian harfiah atau merdeka dalam artian apa? kalau secara harfiah merdeka ya bebas Bebas. dari segala macam gitu. Oke. Dalam arti kebangsaan, Setiap orang punya kesempatan yang sama, ada kebutuhan dasar. Kesehatan, pendidikan, mata pencarian. Jadi punya akses yang sama. Masalah pendapatan mereka lebih kecil, ada yang lebih, itu tergantung usaha gitu. Tapi yang jelas ada kesempatan yang sama untuk setiap orang untuk mendapatkan kehidupan yang kesehatannya baik, pendidikannya baik, mata pencariannya baik, Yang layak. yang layak. Bukan berarti semuanya harus sama berpendidikan semua. Ada yang bersih-bersih, makanan kita datang. Ya sementara begitu. ya artinya kemerdekaan. Orang punya kesempatan yang sama, punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang bagus, akses kesehatan yang bagus, mata pencarian yang bagus, aksesnya, kesempatannya yang sama. Kenapa kok ketika misalnya Zaman penjajahan lah ya, zaman Benar. penjajahan kita kagak merdeka gitu? Karena itunya kagak ada. jadi kita nggak dapat pendidikan. Bukan nggak dapat pendidikan, aksesnya nggak ada. Akses. Hanya orang-orang tertentu, misalnya anak dari bangsawan bisa sekolah, ya kan? Kalau anak-anak yang istilahnya petani, yang anak-anak orang-orang yang nggak berada atau nggak yang terpandang keluarganya, nggak punya akses ke pendidikan misalnya. Dapat kehidupan yang layak. Dapat kalau kehidupan yang dari Kesehatan juga begitu, orang-orang yang punya apa namanya status sosial yang tinggi yang dapat, ya kan? Zaman Apakah dulu- itu sekarang seperti itu? Itu yang perkara lain, analisisnya yang perlu kita bikin. Sedang diusahakan ke situ. Artinya kita merdeka seperti itu. Kalau memang masih sedang diusahakan. Untuk kesempatan lebih baik pastinya. Oke. Ketika dalam penjajahan dulu dibanding sekarang. Ya kan? Artinya bahwa sumber daya kita olah dalam pengertian kita itu secara kolektif, negara gitu ya kan, bisa mengendalikan sumber daya kita ya untuk kesejahteraan sesuai dengan undang-undang. Ini- Tapi dalam implementasinya ya perlu ada proses dong pastinya.
Udah 77 tahun kita Nah, masih 77 tahun ini apakah usia ini apakah cukup kita kemudian menilai semuanya harus sama dengan negara maju, itu perkara lain. Oke. Berarti ini masih berproses. Masih berproses. Jadi 77 tahun itu kita masih terus berproses untuk mencapai itu, titik itu. Pertanyaan simpelnya kita, dan kalau artinya merdeka seperti itu, kita mendapatkan misalkan akses pendidikan yang layak, yang sama, akses Kesehatan yang sama. Mata Kalau pencaharian. barometernya itu berarti kemerdekaan itu bagaimana? Merdeka, belum merdeka dong. Ya, Kalau masih berproses. Artinya bahwa satu tahapan sudah dilalui. Betul. Ya. Betul. Kemudian tahapan selanjutnya itu adalah kan masalah pemerataan ekonomi. Memang sudah banyak mungkin sumber-sumber ekonomi itu, tapi kemudian masih terkanalisasi di Iya, oke. Gue paham. Pertanyaan simpel gue kan tadi. iya. Oh, Salah. Serius Oh, amat. ini tahu ini ngomongin soal kemerdekaan. Ya kan. Alhamdulillah. Udah lama nggak ketemu. Kumaha Kang Deris? Kumaha kabarnya kan? Ah, udah merdeka? Ah, Merdeka? Heeh. Insya Allah merdeka. Udah mau bahas semua sumber deka. 17 Tiga pejabat wae kan orang merakyat. 17 Agustus Riz ya teh. Ya ini saya. Ini. Sing salahnya binya. Baiklah so. Nah, Pep, Iya, kita balik lagi tadi ke obrolan Honi ya. Obrolan Pak Honi. Bahwa kemerdekaan itu adalah kita mendapatkan akses pendidikan yang sama, kesehatan yang sama dan sebagainya. Nah, pertanyaannya kan tadi pertanyaan simpelnya apakah kita sudah mendapatkan itu atau belum? Kak Honi katanya masih berproses. Berarti selama 77 tahun ini negara ini masih terus berproses untuk mendapatkan kemerdekaan itu dong seharusnya kalau memang masih berproses. Nah, iya. Iya, berarti Nah, iya. kita belum merdeka. Jadi kalau mengukurnya ini begini ya, begini. Perjalanan nih, kita udah sampai di Cipularang, ya kan? Ketika kita bilang bahwa apa kita mau kemana? Mau ke Bandung, ya kan? Dari Jakarta nih, Oke. mau ke Bandung. Nah kalau kita udah sampai di kilometer katakan rest area, ya kan? Kita bilang ditanya, apakah mau ke Bandung? Ya, gitu. Tapi sejauh ini dari titik di mana kita belum merdeka, kita Itu sudah berangkat, berproses gitu. kita sudah berproses sampai sejauh itu. Jadi Iya, paham gua. Artinya kita memang masih berproses. Gitu. kita masih berproses. Oke. Tapi pertanyaannya belum sampai ke merdeka, bro. Ya belum sampai Iya. kemerdekaan yang kita harapkan karena Oke. itu cita-citanya. Oke, itu dari sisi apa namanya nilai ibaratnya dari sisi ini ya apa kebangsaan lah gitu yang boleh dikatakan. Nah, sekarang tadi Mbak Ibe bilang dari sisi apa harfiah itu kalau secara kemerdekaan harfiah merdeka itu terbebas. berbebas. Oke, pertanyaannya Riz enteng geus merdeka can? Lamun urang sih geus merdeka. Anjir. Salah satu nah. Anjir, alus. Salah satu Oke. tapi kan Kenapa Anda bilang bahwa Anda sudah merdeka? satu yang sudah merdeka yang sudah Nah, dapat. pertanyaan gini, Anda bilang Anda sudah merdeka berarti kan Anda tahu apa itu arti merdeka kan gitu? Ya, karena merdeka itu kan yang dirasakan oleh rakyat. Saya kan sebagai rakyat, mungkin untuk mencapai kata Kang Honi merdekanya 100% mungkin belum, memang betul. Enggak, pertanyaan saya Anda tahu arti merdeka kan? Tahu. Ketika saya tadi tanya Anda merdeka, tadi Anda bilang merdeka. Ya, saya merdeka. Iya. Secara pribadi dulu, jangan bawa Anda sebagai rakyat Indonesia. Ya, karena melihat di sisi mana ada pribadi. Oke. Oke, saya merdeka. Oke. Kenapa? Dari mulai saya lahir sampai saya sekolah, sampai SD sampai sekarang, saya sudah merdeka, bisa berpendidikan, bisa sekolah. Merdeka itu apa sih? Hah? Merdeka itu apa? Kebebasan. Bebas. Oke. Kalau menurut saya belum merdeka. Nah, ya, pernah. Ya kan, berarti kan Anda masih oke, Anda bebas. Oke, secara pribadi Anda bebas. Ya, Bebas melakukan apa saja. tapi dengan tahapan itu pun nggak semua kan, saya bilang. Enggak, Anda bebas melakukan apa saja. Ya, Bebas. bebas. Benar. Beberapa, saya bilang tahapan untuk mencapai merdeka untuk Indonesia memang belum 100%. Ya, berarti Anda belum merdeka, bro. Hah? Tapi kan sudah merasakan Merasakan merdeka itu kayak gimana? bebas. Bebasnya seperti apa? Apa yang bisa saya lakukan sekarang? Bebas melakukan apa? Hah? Bebas melakukan. Sesuatu hal yang sudah bisa saya lakukan. Misalkan Baik, betul. misalkan Menurut Bapak kok mau atau ya merdeka kan dalam artian harfiah bebas. Bebas dalam artian melakukan segala Oh ya, sesuatu. dong. sekarang gantian kita balik. Ah, kita balik. Enggak.
merdeka itu kan bebas melakukan segala sesuatu dong, dalam artian harfiah, betul? Ya. Iya, berarti kan Anda bebas, misalkan Anda tiba-tiba melihat kambing di jalan, dan kayaknya mau saya ambil nih, bawa pulang gitu kan, bawa pulang aja, bebas kan, bawa pulang aja gitu kan. Itu kan salah satu kebebasan kan. Itu artinya bukan arti ke situ. Maksudnya kan Bebas itu dalam artian merdeka apa? itu bebas, kita bisa menjalankan kehidupan kita dari mulai kita lahir sampai usia kita sekarang. Tapi nah kan semua itu ada pedomannya. Merdeka itu kan tidak mungkin langsung artinya bebas sebenarnya. Memang betul bebas kita pasangan. Merdeka bebas itu ya, kalau saya ada kambing jalan saya ambil, bisa saya akuin, Ya. gitu kan. Nah saya tanya balik, pasangan merdekanya apa sih kekurangan saya tuh? Merdeka kan tadi definisinya karena kebebasan gitu kan. Berarti bebas melakukan apa saja dong. Nggak gitu juga. Ya berarti nggak merdeka dong. Artinya harusnya itu definisinya bukan merdeka melakukan bebas melakukan apa saja. Definisinya bukan itu berarti. Intinya merdeka itu apa yang sudah saya rasakan sekarang itu. Tahapan-tahapan merdeka itu Apa tahapan merdeka? tadi Ya, belum ya. Artinya gini. Artinya secara tidak langsung sebenarnya kan manusia itu sebenarnya tidak mampu untuk merdeka secara maksudnya tidak mampu melakukan tidak mampu melakukan merdeka sebenarnya, karena memang ada beberapa kaidah-kaidah atau norma-norma atau etika-etika atau nilai-nilai yang tidak bisa dilanggar kan gitu, Ya. macam agama. Ya dong. ya. Terus peraturan pemerintah. Kalau memang Anda bebas, misalnya ngerasa bebas ketika ada lampu merah, Anda jalan aja kan gitu karena ngerasa bebas. Ya. Maksudnya ke situ sih, maksudnya itu ke situ. Artinya memang secara tidak langsung menurut saya gitu ya, yang pengetahuannya dangkal bahwa merdeka itu ya manusia itu sebenarnya tidak bisa merdeka. Manusia terikat dengan beberapa aturan yang memang dia harus berjalan sesuai dengan aturan yang ada, dengan norma yang ada kan. Malahan lampu merah ditungguin. Iya, Ngapain lampu merah kalau ditungguin? merasa bebas nggak apa itu. Ngapain lampu merah ditungguin coba? Iya. Tok saya tanya, ngapain lampu merah ditungguin? Intinya menurut terus bagaimana baik. Artinya memang menurut saya pribadi sih, yang pengetahuan saya dangkal lah ya, yang pengetahuannya sangat minim. Ya menurut saya manusia tidak mampu berkehendak bebas. Karena memang ada kaidah-kaidah, ada norma-norma, ada nilai-nilai yang memang tidak bisa kita langgar. Ya dong, nggak mungkin dong kita berkelakuan bebas kayak binatang bebas. Binatang pun kadang dia tidak bebas sebenarnya. Ya pasti tentu aja ya, yang kalau kita kalau kita mau telisik lebih jauh lagi nih, kalau semuanya makna kemerdekaan itu bebas melakukan apa saja, pasti dia akan melanggar kebebasan orang lain juga. Iya. Artinya di situ kan pelanggaran terhadap sesuatu, makanya definisi kebebasan bukan kepada apa yang bisa kita lakukan seluas-luasnya, semua bisa kita lakukan, itu aja bukan itu. Tetapi sejauh mana kita mendapatkan kesempatan untuk kita bisa mendapatkan kebutuhan dasar lah, kalau menurut beberapa yang gue pelajarin gitu. Kebutuhan dasar manusia kan dari lahir kita udah bisa tahu tuh. Ya kan? Dari lahir apa kita perlu? Kesehatan. Ya kan, kita perlu melahirkan, istri kita perlu ke dokter, ke rumah sakit. Apakah itu sudah kemudian ada kemudahan? Kita punya ukur dibanding misalnya ketika zaman dulu angka kematian balita, angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan tinggi karena handling kesehatannya belum. Kan itu yang kita ukur ya. Nah, terus anak udah lahir nih, apa dia butuh? Susu, kayak kebutuhan pokok kan gitu. Apakah sudah tersedia? Apakah anak-anak balita itu atau anak-anak bayi itu udah mendapatkan akses yang mudah untuk dia dapatkan? Bukan berarti dia harus diberikan, disupport oleh negara semuanya, tetapi barangnya ada nggak? Kemudian mudah nggak diakses? Ya, dengan harga yang cukup bisa terjangkau misalnya kayak gitu. Nah, dari itu sekolah kan gitu. Apakah akses pendidikan sekarang udah ada belum? Nah, ini kembali lagi ke kita kalau menurut gue, Mas. Ya menurut gue mah tetap kemerdekaan ya
Ya dibatasin dulu atuh Salman, kalau kemerdekaan itu bisa melakukan apa saja, semua negara juga belum merdeka kalau begitu. Enggak, gue kan berbicara soal bukan kemerdekaan pada sebuah institusi, sebuah negara atau apa, tapi pada pribadi ya. Nah ini kita ngomongnya konteksnya 17 Agustus, larinya ke Iya kan, konteks pribadi. Enggak, kan tadi lu udah, Tuh. tadi kan lu udah bahas soal kebangsaannya, konteks soal negaranya. Gue sepakat. Lu misalkan bahwa kemerdekaan ini kita sedang berproses, gue sepakat. Soal itu gue sepakat. Artinya memang kita membutuhkan kebutuhan dasar itu, karena waktu itu mah kita tidak mendapatkan akses itu karena memang beberapa hal, ada penjajahan segala macam. Nah, gue sepakat soal itu. Tapi kan itu gue nanya ke Mang Ibai soal konteks secara harfiah kan gitu. Iya. Sebenarnya manusia secara pribadi tuh mampu nggak sih sebenarnya sesuai dengan harfiah itu memiliki kebebasan kan gitu. Kan gitu. Maksudnya kan pertanyaan, kalau menurut gua secara pribadi sebenarnya manusia tidak mampu untuk melakukan kebebasan merdeka sebenarnya, karena memang dia terikat oleh beberapa aturan, beberapa norma, beberapa. Kalau kemerdekaan lo maknai sebagai dia boleh melakukan apa aja. Iya, makanya kan gue bilang tadi Makanya dibatasi kemerdekaan itu ya tentu aja dalam koridor norma dan etika. Iya. Ya berarti, Ya, kalau berarti kan manusia tidak mampu untuk merdeka dong. Kalau dia mampu Dalam ukuran tertentu yang kita sepakati itu bisa. contohnya, Ya sekarang misalnya nih begini. Sejauh dalam koridor kita boleh dapatkan bekerja misalnya untuk mendapatkan penghasilan gitu. Tentu nggak boleh mencuri, tentu nggak boleh menipu. Itu kan batasan-batasan yang diberikan, karena apa? Itu mengganggu kebebasan orang lain, kemerdekaan orang lain kan gitu. iya. Artinya itu kesepakatan yang kemudian muncul, disepakati sebagai nilai-nilai bersama. Oke, kita batasi kemerdekaan kita memang nggak sepenuhnya bisa melakukan semuanya, kan begitu ya? Oke, iya. Iya kan? Iya. Tetapi kemudian kita sepakati jadi kemerdekaan yang dalam tanda kutip apa namanya? Relatif. Iya. Ya nggak bisa kebebasan mutlak yang kemudian lu bisa melakukan apa aja, gak mungkin lah. Iya kan? Semua negara, semua orang pasti akan berpikir ke situ. Nah, Iya. Betul. poinnya gue sih lebih kalau lo pengen lebih apa namanya membuat ini apa perumpamaan misalnya, kalau di dalam apa teori kesejahteraan misalnya, orang sejahtera kalau semua keinginannya terpenuhi, betul? Kebutuhannya terpenuhi, keinginan dan kebutuhannya terpenuhi. Tetapi dalam konsep yang lain, dalam pengertian antara masalah ketuhanan atau kaitannya ke situ, bukan semua keinginan atau semua kebutuhan yang dipenuhi, tetapi mengurangi hal yang kita inginkan, mengurangi yang kita butuhkan. Iya, artinya. Iya, artinya bahwa itu self ininya pada akhirnya kita diminta bukan memenuhi semua keinginan dan semua kebutuhan dan kemudian kita dibilang merdeka gitu. Tetapi justru bagaimana kita bisa mengurangi sesuatu yang kita inginkan, mengurangi sesuatu yang kita butuhkan. Nah itu. Ya berarti kan memang tidak bisa merdeka juga kan? Iya, artinya kan memang lu sebenarnya secara Artinya kemerdekaan itu bisa lo raih dengan persepsi dalam diri sendiri gitu. Artinya bahwa lo bisa menilai, Deris ini hidupnya udah merdeka banget ya. Artinya dia nggak perlu kerja kantor tiap hari misalnya, iya kan? Dia bisa mengatur waktu dengan baik dan lain sebagainya. Kan begitu ya misalnya, nggak perlu 9 to 5. Secara apa namanya di bagian itu Deris bilang kita bisa bilang merdeka, freedom of time kan gitu ya. Tetapi di sisi lain mungkin hal yang lain, dia juga harus ketemu orang meeting, ketemu orang apa. Ada kemerdekaan relatif juga yang mesti dirampas. Kadang-kadang bekerjanya nggak cuma hari biasa, tapi Sabtu Minggu juga harus kerja enggak. Nah, kalau kita bahas konteks 17 Agustusan, kemerdekaan bangsa Indonesia. Kalau dari sendiri ngerasanya udah merdeka belum? Sebagai warga negara. Kalau misalkan secara definisi merdeka disebut merdeka, artinya kita bersyukur apa yang udah bisa kita gapai sekarang. Terima kasih Mas. Contoh hal membosan berdagang honi, mungkin dari zaman dulu masa penjajahan kita cari makanan itu susah, bener nggak Kang? Ya, kita mau kerja aja harus kerja rodi, dijajah oleh bangsa negara lain. Tapi sekarang membosankan honi bilang, mungkin secara konteksnya sudah menemukan jati diri sendiri, arahnya mau kemana,
kita, walaupun kita masih dijajah juga sebenarnya. Nah, berarti Gitu kan belum merdeka secara warga negara pun belum merdeka. Sekarang gini ya Mang, ibarat kita gini, merdeka atau tidak ya, Mang Ibai, saya nanya ke Mang Ibai sempurna atau tidak? Itu gue kesempurna sih. Sempurna karena Ya kan debat-debatnya gitu ya. Ya, kok merdeka kesempurna Ya sih. iya. Segala aku underline the backbone. nggak ada. Nah, saya bertanya aja. Nggak ada orang yang sempurna. Yang ada Nah. juga mimpi yang sempurna mah. Tuh. Tiga lagu masa si Ariel mimpi sempurna. Nah, kembali lagi, kalau menurut saya, pandangan saya ya, merdeka itu tidak ada yang 100%, tidak ada yang sempurna. Karena apa? Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, eta Riz apa namanya yang deng saya mana itu. Makanya saya hanya bisa bersyukur dalam kemerdekaan apa yang bisa saya gapai. Udah cukup jawaban saya seperti itu. Karena kalau menentukan kemerdekaan menurut hati saya, kaiji udah kayak ngerokok bebas di imah. Kedua, udah kayak nyandung diizinan. Walaupun udah pakai agama. Bukan tadi izinan Riz. Ya. Teu wani meureun. Itu. Teu wani ente ngomong Diizinan, meureun. diizinan. Itu kan. So, ketigana gitu kan, yang lain sebagainya seperti itu. Tapi kembali lagi sebut merdeka ya, kembali kalau menurut saya merdeka itu apa yang saya capai sekarang atas kemerdekaan ini udah dibuat oleh bangsawan kita lah. Kita bersyukur kalau saya untuk merdeka 100%, ya mungkin negara juga tidak akan berjalan ekonominya. Misalkan merdeka, budak kebiayaan, pemajikan kebiayaan, listrik gratis, makan gratis. Sebuah berkembang negara, ini berarti dari negara ya, dari bangsa ya. Negara akan berkembangnya seperti apa? Ya, seperti itu. Nah, kalau menurut Kang Deris, negara yang paling merdeka sekarang itu negara mana? Nah, kalau itu Pak Sawan lebih tahu. Enggak, kalau saya Nggak, model negara ini kita ngomong negara, bukan individu, negara. Kan ngebahasnya soal negara. Negara yang paling merdeka di dunia ini mana? Nggak ada. Ini cuman mau menyampaikan begini loh. Lebih keren mana ya orang yang tergantung dengan banyak hal untuk bahagia dengan orang yang hanya tergantung sedikit hal, dengan ngopi, makan pisang goreng udah cukup bahagia, dengan orang yang sangat tergantung, gue bahagia itu gue harus lulus doktor, gue harus punya jabatan, gue harus punya harta sekian miliar. Lebih bahagia mana orang yang punya syarat banyak untuk dia merasa bahagia dengan orang yang hanya kebutuhannya sedikit. Begitu juga negara. Kita lihat tahu negara Amerika ketergantungan energinya kan besar banget. Bayangin kalau dia tiba-tiba mati listrik, semua sektor industrinya mati, ekonominya pasti mati. Ketergantungannya sangat besar terhadap energi. Ya kan? Nah, kalau dilihat dari situnya, orang yang lebih happy mana? Jangan-jangan kita tidak lebih happy dari orang yang kalau ngomongin kebahagiaan itu sebenarnya pilihan. Kalau kebahagiaan lah, merdeka itu kan korelatif dengan kebahagiaan sebetulnya. Nah, ini yang gue pengen ngomongin. Iya, gimana merdeka? Iya. enggak, kalau menurut Posisi kemerdekaan sama Gini loh, nah, kakek saya masih ada, kakek istri saya. Dia umurnya udah berarti udah dia merasakan masa penjajahan kolonial. Masih ada dan masih ingat ceritanya. Dia tinggal di Singajaya di gunung lah. iya ngerti, paham gua. Artinya memang ini kan konteks kenegaraan ya, merdeka dulu dijajah. Gue sepakat yang bahwa memang kita dalam 77 tahun ini masih terus berproses untuk merdeka. Artinya merdeka itu ya betul, gue sepakat kita sama mendapatkan akses pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Gue sepakat soal itu. Mungkin berbicara soal tadi konteks, gue berbicara soal konteks pribadi kan gitu. Gue tetap gue sepakat bahwa manusia tidak ada yang mampu merdeka karena dia harus melewati berbagai macam norma, aturan segala macam, pemerintah ataupun adat ataupun norma-norma dari agama segala macam, sehingga memang manusia tetap tidak bisa merdeka atau seenaknya kan gitu, nggak bisa, nggak akan mampu. Nah, terus konteks dengan bahagia, menurut gue itu bahagia itu pilihan ya. Kalau menurut gue ya, ketika memang pilihan gue dengan kopi Palasari aja gue bisa bahagia, ya gue bahagia, itu pilihan. nah, menurut gue juga begitu. Berarti kemerdekaan itu lo merasa merdeka atau tidak itu pilihan. Nah, sekarang saya nanya sama Pak Salman. Lo merasa merdeka itu dengan pilihan. Ini kan balik lagi ke merasa ya. Ya. Iya. Gue kan tadi tanya soal masalah merdekanya. Kalau Iya. masalah merasa merdeka mah
Ya itu pilihan kan gitu kan? Nah, iya. Iya kan? Ah. Ya. Makanya nggak bisa kita bilang mengatakan secara keseluruhan individu-individu kita tidak merdeka atau merdeka. Ya merdeka kan gitu. Berpasangan tadi merdeka itu pilihan kan. Enggak. Jadi Maksud secara gua gini, merdeka ini ini- konteks yang berbeda ya. Oh, Maksud gue gini, kalau merdeka itu adalah sebuah kebebasan itu kan bahagia dengan kebebasan berbeda dong. Kalau menurut gua. nah, maksudnya Korelasinya jangan- sangat tinggi. Iya. Jadi oke lah. Sekarang kita sisihkan dulu kebebasan. Yang saya tanyakan itu kan berarti saya menyaring menangkap jawaban Pak Saman. Merdeka itu adalah pilihan. Betul kan? Kebahagiaan adalah pilihan. Iya, konteks dari merdeka itu secara pribadi berarti kan. Bahagia itu pilihan. Berarti kan kembali lagi yang tadi saya bilang, kita merasakan merdeka itu dari lahir, yang bersifat dari mulai perencanaan lah sampai lahir, kebutuhannya apa dan sebagainya. Kita kan berarti sekarang hidup atau tidak merdeka itu. So, Hidup atau tidak merdeka itu? menurut Pak Salman, merasakan merdeka itu hidup atau tidak? Merasakan merdeka hidup atau tidak? Hidup atau tidak? Nggak jelas ini pertanyaannya. Makanya dia katanya membahas badan mandiri kemarin. Sekarang merdeka itu hidup atau tidak? Merdeka itu Tadi hidup. kan Pak Salman bilang kan pilihan, kebahagiaan itu pilihan. Kemerdekaan konteks Pak Salman itu kan kebahagiaan. Bahagia itu kan sebenarnya pilihan. Sekarang saya tanya ke Pak Salman, merdeka itu hidup atau tidak? Apa hubungannya dengan hidup? Ya ada hubungannya, tinggal jawab aja, bisa jelaskan. Merdeka itu hidup atau tidak? Nggak jelas pertanyaannya. Kan saya bilang konteks merdeka itu kan menurut Pak Salman kebahagiaan sama dengan pilihan, gitu kan. Berarti kan kalau Nggak, misalkan kebahagiaan itu pilihan. Kalau merdeka itu bukan pilihan, apa sih? Tadi kan gue berbicara berangkat dari arti harfiahnya adalah kebebasan. betul arti, nah, Kebebasan. Jadi Ya. menurut gue manusia itu tidak bisa bebas, enaknya tidak bisa. betul. Oke, itu kan sudah bertahap. Sampai kan tahapannya ke Pak Salman, jawaban itu kan. Merdeka itu dalam konteks kebahagiaan. Merdeka dalam konteks kebahagiaan apa Menurut gue? Pak Salman kan, barusan itu bahagia itu ada pilihan. Saya sambungkan lagi. Kebahagiaan itu kan dirasakan ketika kita hidup. Enggak juga. Enggak juga. Oh, enggak juga. Enggak juga. Maksudnya gimana kalau enggak juga? Belum tentu orang hidup bahagia. Berarti belum merdeka dong. Berarti belum merdeka dong. Nah, makanya konteksnya beda. Jadi maksud gua tadi berbicara soal kebebasan, arti dalam arti harfiah. Manusia itu tidak akan mampu melakukan kebebasan seenak-enaknya semaunya. Dia tidak akan mampu karena ada norma-normanya. Itu yang harus dipegang itu satu ya. Bukan berbicara soal konteks kebangsaan. Kalau konteks kebangsaan kan udah jelas. Itu tadi alurnya udah jelas lah. Kita masih dalam berproses ya. Terus Anda hubungkan dengan kehidupan. Hidup bahagia. Belum tentu juga hidup bahagia. Betul. Betul, memang Bahkan banyak yang hidup bunuh diri. Berarti kan tidak bahagia. Pertanyaannya Anda malah jadi ngelantur gitu. lain jadi alay deh ya. Enggak, ini bukan persoalan bukan persoalan debat kalah atau enggak. Bukan. Ini kan Ada, hanya ada. sekedar obrolan ringan. Obrolan ringan yang seru. Obrolan ringan. Obrolan. Bukan. Jadi kalau gue mikirnya begini, kalau semakin kita terikat pada sesuatu, entah itu keinginan, ya, entah itu kebutuhan, itu maka akan mengganggu dari kemerdekaan kita. Iya. Ya, Betul. sumbernya kan dari situ kan. Jadi kita ingin kebutuhan dan keinginan kita itu terpenuhi. Kakak. Ya, karena tidak terpenuhi, maka kita tidak merasa Merdeka. merdeka. Iya. Dan itulah yang bisa berbanding lurus dengan kebahagiaan itu tadi. Oke. Nah, kalau dalam definisi itu ya pasti susah dalam pengertian bahwa setiap orang pasti akan banyak keinginan karena keinginan nggak berbatas. Maka dalam agama itu yang diajarkan itu adalah mengendalikan keinginan dan mengendalikan kebutuhan supaya kita tidak banyak keinginan, tidak banyak kebutuhan sehingga kita lebih merdeka, lebih bahagia. Sesuai dengan kemampuan kan begitu. Kalau orang yang lebih tidak merdeka lagi, orang udah keinginannya besar, kemauannya besar, ya, tapi kemampuannya kurang. Itu jauh tidak merdeka.
Tapi memerdekakan itu adalah justru malah meminimalis keinginan, meminimalis kebutuhan. Berarti kemerdekaan itulah kebahagiaan. Korelasinya ke situ lah. Ujung-ujungnya manusia merdeka itu kenapa? Menuju kebahagiaan. Iya, kalau berangkat dari definisi apa? Kebebasan, ya gua kan berangkat dari kebebasan. Nah, yang gua tangkap ya manusia tidak akan mampu bebas. Termasuk karena banyak keinginan itu. nah itu makanya untuk bisa merdeka itu ya kendalikan keinginan dan kendalikan kebutuhan. Untuk bisa merdeka. Iya, berarti kan Iya begitu. kan? Berarti begitu kan? Nah, itu kan larinya ke apa namanya? Indeks kebahagiaan kan ada sering kali kita lihat ya. Kenapa kok katanya anak sekolah kita tuh indeks kebahagiaannya lebih tinggi ketimbang anak-anak yang di negara-negara mana, Cina, di negara-negara yang pendidikannya distreks banget, Jepang gitu, yang katanya angka bunuh dirinya tinggi. Ya indeks kebahagiaan kita lebih tinggi. Kenapa? Kita cenderung tapi di sisi lain itu tadi kembali lagi ke kompetisinya kita, karena kita meminimalis keinginan dan meminimalis kebutuhan. Kalau di sana ekspektasi tinggi, kamu harus begini, orang jadi stres gitu misalnya. Nah itu kan keseimbangan tuh. Ada satu sisi negara maju keunggulannya di sana karena di-push keinginan dan kebutuhannya sehingga dia memicu dia untuk belajar, memicu untuk bekerja keras. Tapi di sisi lain ada yang nggak berketahanan. Berarti sekarang ini yang paling dominan untuk yang paling dominan untuk melaksanakan merdeka itu keinginan. Keinginan dan kebutuhan, dua hal. Ada kebutuhan dasar yang memang harus dipenuhi, tapi Iya. keinginan itu jauh dari kebutuhan dasar. Maksud gua gini, untuk mencapai kemerdekaan itu berarti dia yang paling dominan itu adalah keinginan. Kendalikan keinginan. Kendalikan keinginan. Pak. Berarti kalau ada kata kendalikan berarti dia menekan. Berarti dia Mengendalikan bukan mesti harus menekan, dia tahu Iya, kesadaran dia. Oke. Ketika keinginan dia tahu bahwa ukuran ini dia bisa capai, ya maka dia akan perjuangkan gitu. Artinya ini negosiasinya di situ sebetulnya. Negara maju kenapa kok anak-anaknya di-push sedemikian rupa supaya termotivasi untuk sekolah yang benar, kerja yang benar kan berarti gitu. untuk mencapai merdeka itu harus mengendalikan keinginan. Secara nih kita ngomong secara pribadi nih ya, Iya. secara individu ya. Iya. Ya, berarti mengendalikan keinginan. Mengendalikan keinginan. Kalau misalkan keinginan itu tidak dikendalikan berarti dia tidak merdeka. Ya kalau keinginannya melampaui daripada kemampuannya dia, Berarti dia tidak merdeka. berarti dia tidak merdeka. Dia akan merasa berat, dia akan merasa akan tidak bahagia. Ujung-ujungnya kemerdekaan itu kan kebahagiaan ujung. Derajat kebahagiaan. Oke, berarti kemerdekaan adalah kebahagiaan. Iya, memberi stimulan terhadap kebahagiaan. Iya kan? Kenapa kok kita memperjuangkan, semua bangsa memperjuangkan kemerdekaan dalam tanda kutip kemerdekaan yang tadi itu ya, yang apa namanya? Ya berarti kan kemerdekaan itu bukan kebebasan. Ya memang bukan kebebasan sepenuhnya bebas, tapi dia memiliki akses yang sama Iya. untuk dia melakukan, yaitu tadi kebutuhan dasarnya dia. Ya berarti memang definisi kemerdekaan itu adalah bukan. Nah, jangan disalahartikan juga, benar. Iya. Jangan lo ngomong seenaknya Iya. di semua media, berperilaku seenaknya di tempat publik. Nah itu juga kan bukan merdeka seperti itu, kan apa? Kemerdekaan kita jangan sampai mengganggu kemerdekaan orang lain. Iya. Artinya memang definisi kemerdekaan adalah bukan sebuah kebebasan. Ya. Takat ya. Kebebasan yang absolut, yang kebebasan, yang semuanya, kemauannya, seenaknya sehingga tapi mengganggu kebebasan yang kebebasan orang relatif, lain kan gitu. kebebasan yang relatif. Iya, kebebasan yang relatif. Berarti memang manusia itu sebenarnya kalau definisinya itu, manusia itu memang sebenarnya tidak mampu kan gitu. Iya dong. Ya. Iya dong. Ya makanya kita memaknai kemerdekaan relatif itu termasuk diantaranya ke dalamnya bahwa manusia itu adalah makhluk, kan gitu Iya, kan? betul. Manusia adalah makhluk sosial. Itu dengan kesadaran itu kemerdekaan itu kita maknai dengan Iya. kesadaran bahwa nggak semuanya memang kita bisa lakukan, tetapi manusia kebebasan dalam kerangka bahwa manusia punya konektivitas terhadap. Oke, sepakat. Ini ngobrol udah jauh nih sebenarnya. Jadi kalau kita ngomong kemerdekaan kita harus satu frame dulu, Iya. itu bukan kemerdekaan dalam arti kebebasan segala semuanya, tapi Iya, karena kebebasan kan- relatif. Iya, karena kan sekarang masih banyak yang mempertanyakan itu, apalagi kalau dari sisi kebangsaan yang mempertanyakan soal kemerdekaan. Apa merdeka apa katanya kita orang banyak kok masih banyak kok orang-orang yang memang
kesulitan akses untuk pendidikan, kesehatan, masih terjadinya timpang tindihnya status sosial segala macam. Itu kan banyak pertanyaan. Artinya memang ya di sini kita harus hanya ngobrol ringan aja soal apa sih sebenarnya kemerdekaan itu kan gitu. Ini ngomong-ngomong udah sore, udah asar. Mungkin udah dulu kali. Kita kesimpulannya apa kira-kira? Kesimpulannya, Nah, Bang atau ada quote tertentu untuk masyarakat Indonesia soal kemerdekaan. selamat Hari Raya Idul Fitri aja. Enggak, yang bener lah, quote soal kemerdekaan lah. Nggak ada sih. Jadi kalau yang kita rayakan itu sebenarnya bukan kemerdekaan dalam arti yang sebenarnya, tapi kita merayakan kemerdekaan bahwa negara ini tuh memang udah bebas dari penjajahan. Itu aja sih sebenarnya, udah titik sampai situ. Oke. Tapi kalau misalkan itu panjang lagi urusannya, iya, Memang. makanya Itu panjang lagi kalau negara kita sudah bebas dari penjajahan, apakah sudah bebas absolut kita bebas dari penjajahan kan enggak. Makanya itu. Penjajahan bisa kita dijajah dari ekonomi, dari sisi Bapak jangan budaya. sampai saya belum beres ngomong. Ini banyak nih ngomong nggak absolut nih. Kuatnya yang benar dong. Ya udahlah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.